Salam sejahtera, kita bertemu kembali di dalam Sapa Gembala GKI. Kali ini bersama dengan saya, AC Eisen. Saya melayani di GKI Halimun, Jakarta. Sebelum kita membaca bagian dari Alkitab dan merenungkannya, mari kita mohon pertolongan Roh Tuhan yang kudus. Bapa, di dalam kasih Kristus, kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, sehingga kami boleh menemukan kabar baik yang Tuhan nyatakan melalui pemberitaan sabda. Dan melaluinya hidup kami diperbarui oleh hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan memohon. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kitab Keluaran pasal 18 ayat 24 sampai 26. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Demikian bacaan kitab suci, berbahagialah kita yang mendengarkan dan memelihara firman Allah di dalam kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Musa adalah pemimpin besar yang sangat dihargai sampai saat ini oleh orang Israel. Kelima kitab pertama di Perjanjian Lama secara tradisi dinamai sebagai Kitab Musa. Namun kebesaran kepemimpinan Musa ternyata justru bukan semata-mata dinilai dari kemampuannya memimpin seorang diri saja. Sebab di dalam bacaan kita hari ini, kita menjumpai kesediaan Musa untuk melakukan kolaborasi dalam tugas-tugas yang diembannya. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa Musa adalah pribadi yang rendah hati. Walau sudah dididik di dalam istana Mesir, mendapat penegasan ilahi dari Allah untuk memimpin, tetapi Musa tetap terbuka menerima nasihat membangun dari orang-orang di sekitar kehidupannya. Perjalanan umat Israel dari Mesir menuju Kanaan memang adalah sebuah perjalanan kolaborasi. Allah kita adalah Allah yang sangat mendukung terciptanya kolaborasi. Perhatikan bahwa Allah menyelamatkan Musa melalui kehadiran kakaknya Miriam. Lalu Allah menempatkan Musa di istana Mesir untuk belajar banyak hal. Lalu Allah memanggil Musa untuk memimpin. Musa ditemani oleh Harun. Para hakim diangkat untuk berkontribusi berkat nasihat Yitro, mertua Musa. Yosua melanjutkan kepemimpinan Musa. Nah, tidak lupa, kita juga mengenali peran imam-imam dari suku Lewi dan juga pemimpin suku-suku dalam kepemimpinan kolaboratif menuju tanah terjanji. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa, dan dalam setiap karyanya akan mengundang kita untuk berkolaborasi dengannya dan dengan setiap orang yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Kolaborasi berasal dari kata Latin collaborare yang artinya kurang lebih bekerja sama. Orang yang berkolaborasi menyadari tujuan bersama yang dapat dicapai jika kekuatan dirinya dilakukan bersama-sama dengan kekuatan orang-orang lain yang juga unik, potensial, dan berharga. Di dalam kolaborasi, keberagaman dirayakan sebagai berlimpahnya sumber daya demi mencapai tujuan bersama yang satu. Jika kita mencermati bagaimana cara tubuh kita bekerja, dengan begitu banyak bagian yang terlihat dan tidak terlihat, terkoordinasi, bersinergi satu sama lain, kita pasti kagum akan betapa hebatnya kekuatan kolaborasi itu. Lalu pertanyaan untuk kita renungkan ialah, apakah kita menyadari bahwa kolaborasi itu pada prinsipnya adalah sebuah keharusan dan bukan pilihan bagi hidup kita? Ada sebuah kisah nyata tentang Charles Plumb. Dia adalah seorang pilot pesawat tempur Amerika Serikat yang bertugas di Vietnam. Dia sudah menyelesaikan 75 misi tempur sampai satu ketika pesawatnya ditembak jatuh. Plumb berhasil menekan kursi pengaman dan dia keluar dari pesawatnya dengan payung parasut. Orang Vietnam menangkapnya dan menawannya selama 6 tahun. Setelah bebas, satu hari seorang datang kepadanya dan berkata, "Anda Plumb kan? Anda membawa pesawat lepas landak dari kapal induk Kitty Hawk. Pesawat Anda ditembak jatuh." Plumb bingung dan bertanya di dalam hatinya bagaimana orang itu tahu tentang kejadian yang dialaminya dengan begitu detail. Lalu orang itu berkata, "Saya yang menyiapkan payung parasut di pesawat Anda." Orang itu menjabat tangan Plumb dan berkata,
Dan rasanya parasutnya berfungsi dengan baik. Plum tersenyum dan menanggapi, "Kalau bukan karena parasut itu, saya tidak mungkin di sini." Sejak saat itu, Plum menyadari sebuah hal yang begitu berharga di dalam hidupnya. Sebagai seorang pilot pesawat tempur, acap kali dia tidak terlalu menghiraukan kehadiran orang-orang yang ternyata begitu berjasa dalam tugas-tugas bersama yang dijalani dalam sebuah pertempuran. Dia sering melihat para petugas pemelihara pesawatnya dulu, tetapi tidak pernah memahami betapa penting kehadiran mereka bagi hidupnya dan bagi terselesaikannya misi-misi tempur yang dilakukan bersama-sama dengan tujuan yang sama juga. Kini Charles Plum menjadi seorang pembicara penggugah motivasi. Selesai menceritakan kisah ini, dia selalu bertanya kepada para pendengarnya, "Siapa yang menyiapkan parasut Anda?" Ibu bapak, saudari-saudara, di dalam hidup kita, entah pribadi maupun pekerjaan, banyak orang yang sudah menyiapkan parasut kita. Apakah kita sudah mengambil waktu untuk mengenali kehadiran mereka? Berterima kasih kepada mereka. Ada kata-kata bijak demikian, untuk membanggakan hasil karya spektakuler hanya butuh satu orang. Tetapi bagaimana karya spektakuler itu dihasilkan, dibutuhkan banyak orang. Marky Cole, mari kita berkolaborasi. Kita berdoa. Allah, kami bersyukur sebab kami tidak pernah dapat hidup sendiri. Ada orang-orang yang begitu berharga yang Tuhan hadirkan di sekitar kehidupan kami. Dan hari ini dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami akan terus menghidupi kolaborasi supaya terciptalah karya-karya yang mengagumkan, yang Tuhan perkenan, yang Tuhan kehendaki untuk juga kami boleh lakukan dengan setiap orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin.